Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya di sini Ismaul Husna akan membahas sedikit tentang mahulumul hadis. Di sini saya akan membahas hadis ditinjau dari berbagai aspek. Nah, hadis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dari aspek, dan yang kedua ada aspek sumbernya, dan ketiga mengikat atau tidaknya. Nah, oke, saya akan membahas untuk yang pertama dari aspek bentuk. Aspek bentuk juga ini juga dibagi kembali. Yang pertama yaitu hadis qauli. Oke, hadis qauli itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan atau ucapan yang berisi berbagai petunjuk atau tuntutan, syara, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak, maupun yang berkaitan dengan hadis tersebut. Nah, di antara hadis tersebut, hadis ini itu ada hadis yang bertentangan bacaan ringan yang dicintai Allah, dan di situ beliau Nabi Muhammad SAW di situ adalah bertujuan agar para umat Islam itu melakukannya. Nah, Nabi bersabda adalah yang berarti 2 kata ringan yang diucapkan tetapi berat dalam timbangan atau kebajikannya serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yaitu adalah ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, hal tersebut sangat sering kita ucapkan ya, terutama dalam setiap malam Jumat apabila kita melaksanakan tahlilan. Pasti bagi kalian yang sering melaksanakan tahlilan, kalian bakal berasa atau kalian bakal mengucapkan, pastinya kalian mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dan di situ lalu ternyata juga ucapan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada hadis fi'li. Hadis fi'li ini adalah maksudnya adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, seperti cara Nabi melaksanakan wudhu, cara Nabi melaksanakan sholat, haji, dan lain-lain. Nah, hadis fi'li ini tidak langsung diketahui oleh Nabi loh, tapi melalui dari tindakan-tindakan dari para sahabat Nabi yang pada saat Nabi melaksanakan sholat, haji, maupun berpuasa, itu para sahabat menyaksikannya. Nah, lalu disampaikan oleh sahabat-sahabat lainnya. Dan ketika Nabi melakukan sesuatu, itu sahabat menyaksikan perbuatan tersebut, dan kemudian sahabat yang lainnya seperti tadi, atau kepada para tabi'in. Nah, karena yang menyampaikan hadis fi'li adalah sahabat, maka sekilas hadis ini tergolong hadis mauquf. Namun itu sebenarnya tidak. Nah, alasannya kenapa hadis mauquf itu dinisbahkan kepada sahabat, karena sahabat yang menjadi sumber berita, sementara hadis fi'li adalah sumber beritanya adalah Nabi karena bersifat marfu. Nah, lalu contoh fi'li tentang sholat adalah hadis Nabi juga itu ada. Yang kedua yaitu hadis takriri. Hadis takriri yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Perkataan atau perbuatan sahabat itu juga digolongkan sebagai hadis takriri, manakala perkataan atau perbuatan sahabat tersebut tidak mendatangkan sanggahan dari Nabi dan disadarkan sewaktu Rasulullah masih hidup, serta dilakukan oleh orang yang taat kepada Islam. Dan yang ketiga ada hadis ahwali atau sifati. Nah, hadis ini adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Ada 2 hal yang tergolong dalam kategori hadis sifati. Yang pertama yaitu hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap tingkah laku beliau. Jadi, hal-hal yang berkenaan dengan etika Nabi itu termasuk hadis sifati.
Yang kedua, yaitu ada hal-hal yang berkaitan dengan fisik Nabi, misalnya tentang wajah, warna kulit, dan tinggi badannya. Terus kedua aspek di atas itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan ajaran Islam, bukan? Nah, hanya sekedar informasi tentang ciri-ciri atau identitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu ada hadis hamimi. Hadis hamimi yaitu hadis yang berupa hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan. Nah, hadis itu belum terwujud, tetapi masih berbentuk keinginan yang pelaksanaannya akan dilakukan pada masa sesudahnya. Oleh karena itu, hadis hamimi ini bukan perkataan atau perbuatan, persetujuan dan sifat-sifat Nabi, itu bukan. Tetapi perbuatannya yang akan dilaksanakan pada masa Nabi berikutnya gitu. Nah, barusan kita membahas tentang dari aspek itu bentuknya. Nah, untuk yang kedua kita bakal bahas tentang dari aspek sumbernya, juga dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah hadis marfu. Apa sih hadis marfu itu? Jadi itu hadis marfu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, takriri. Takriri adalah pengakuan atau ketetapan ataupun sifatnya. Dari sifat tadi Nabi Muhammad SAW. Hukum hadis marfu itu juga tergantung pada kualitas dan bersambung atau tidaknya sanad, sehingga dengan demikian memungkinkan suatu hadis marfu itu berstatus ataukah hadis hasan atau hadis sahih ataupun dhaif, itu juga termasuk. Lalu ada yang kedua itu ada hadis mauquf. Nah, An-Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti, hadis mauquf yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dalam bentuk perkataan beliau, perbuatan atau takriri, baik sanadnya yang mutasil atau munqati. Nah, sedangkan At-Tahan memilih definisi yang lebih ringkas, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat berupa perkataan, perbuatan ataupun takriri atau pengakuan atau persetujuan. Nah, hukum hadis mauquf apabila suatu hadis mauquf berstatus marfu sebagaimana yang telah diuraikan di muka dan berkualitas sahih dan hasan, yaitu dapat dijadikan hujah atau dalil dalam penetapan hukum. Jadi kita harus tahu dulu itu hadisnya hadis sahih, hasan atau dhaif. Nah, lalu ada hadis maqtu. Hadis maqtu itu adalah sesuatu yang terhenti sampai pada tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, hadis mauquf itu tidaklah sama dengan hadis yang tadi munqati itu. Nah, karena maqtu itu adalah sifat yang dari matan, yaitu yang berupa perkataan tabi'in atau tabi'in. Nah, sementara muntaki adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keputusan sanad pada generasi sebelum sahabat dan tidak berurut-urut apabila keputusan sanad tersebut lebih dari satu orang atau perawi. Lalu hadis maqtu itu tidak dijadikan sebagai hujah atau dalil untuk menetapkan suatu hukum karena status perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya. Nah, dari aspek sekarang kita bahas tentang dari aspek mengikat atau tidaknya. Yang pertama ada khususiyah. Sifat-sifat khususiyah yaitu sifat-sifat tertentu yang dimiliki seseorang yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seperti bisa mengubah pohon menjadi emas, bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya yang kemungkinan itu hanya atas ridho Allah gitu. Nah, lalu sifat-sifat basariyah adalah sifat umum atau biasa yang dimiliki manusia sejak lahir, seperti lemah, bodoh, miskin, dan lain-lainnya. Pastinya kita dari lahir mungkin diciptakan sama Allah langsung cerdas kan, langsung kita mempunyai kekuatan yang berbeda dengan bayi-bayi yang biasanya.
pasti kita dalam keadaan keluar dari rahim ibu kita, pasti dalam keadaan tidak berpakaian dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan yang kuat, itu karena dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasriyah adalah sunnah yang berkaitan dengan risalah kenabian, sehingga umatnya berada pada garis keniscayaan untuk menerimanya. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa sunnah tasriyah adalah sunnah yang muncul dari kapasitas Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian risalah. Pada umumnya, sunnah Rasul itu terdiri dari ucapan, perbuatan, dan ketetapannya yang mempunyai hukum yang mesti diikuti sunnah tasyriyah itu gitu. Nah, perbuatan yang muncul dari beliau dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasannya terhadap Al-Quran tentang beberapa masalah ibadah yang bersifat umum. Karena itu, apa yang datang dari beliau hendaklah diterima dengan ketaatan penuh hati, dan apa yang beliau larang haruslah dilarang. Jadi kalau misalnya Allah melarang kita untuk berbuat apa yang Allah tidak sukai, maka kita menghindari. Baik juga apa yang dikatakan oleh Nabi berkata untuk hal ini tidak dilakukan, sebaiknya jangan dilakukan, karena apapun yang diucapkan oleh Nabi itu adalah suatu kebaikan, apapun yang dilarang oleh Nabi. Jadi kita harus taat ya. Lalu ada sunnah khairu tasyriyah. Yang terakhir nih, sunnah khairu tasyriyah itu adalah sunnah yang tidak mesti diikuti dan tidak mengikat. Jadi tidak harus benar-benar kita harus mengikuti hadis ini dan lain sebagainya. Contohnya cara makan Nabi, cara berpakaian, urusan bertani dan lainnya. Nah, pada zaman Nabi itu kan banyak pada zamannya Nabi itu kan memakai pakaian seperti jubah dan lain sebagainya. Kita sebagai umatnya, sebagai pengikut dari Nabi Muhammad SAW, kita tidak wajib untuk mengikutinya. Bagaimana pada saat zamannya Nabi berpakaian pakai jubah, kita tidak wajib juga. Seperti halnya karena pada zaman Nabi itu memakai itu, jadi kita juga harus memakai apa yang sebaiknya kita pakai.